Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat serta inayahnya yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliau kita mengenal agama Islam, agama rahmatan lil alamin, dan kita tidak terbelenggu lagi dalam kejahilian dan kebodohan. Saudara-saudara sekalian, pada materi terakhir kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dari awal hingga akhir materi pada materi yang ke-13 ini terdapat sebuah ucapan atau kata-kata yang keliru ataupun yang menyakiti hati, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Karena al-insanu makana khata' wa nisyan. Setiap manusia itu tempatnya khilaf dan lupa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan harapan saya semoga apa yang telah saya sampaikan dari materi pertama hingga materi terakhir menjadikan materi dan pengetahuan serta ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya dalam menjalankan sebagai sarjana hukum nantinya dan menjadi seorang profesional di bidang hukum yang benar-benar menegakkan keadilan seperti apa yang saya tampilkan di background pada saat ini, yaitu Dewi Keadilan yang benar-benar menegakkan keadilan seperti itu tanpa pandang bulu ya. Teman-teman sekalian, berbicara tentang materi pada hari ini, saya akan melanjutkan materi tentang berakhirnya kontrak Pak 2 yang kemarin kita sudah menyampaikan materi berakhirnya kontrak. Yang pertama kita telah membahas tentang cara berakhirnya kontrak dengan pembayaran, novasi, kompensasi, pencabulan utang, pembebasan utang, kebatalan, dan pembatalan kontrak itu sendiri. Nah, berakhirnya kontrak pada part 2 ini kita akan membahas tentang berlakunya syarat batal, jangka waktu kontrak telah berakhir, dilaksanakan objek perjanjian, kesepakatan kedua belah pihak, dan yang kelima pemutusan kontrak secara sepihak, dan yang terakhir adalah putusan pengadilan. Maka telah terjadinya berakhirnya kontrak. Oke, berbicara yang materi yang pertama yaitu berlakunya syarat batal. Syarat batal adalah suatu syarat yang bila dipenuhi akan menghapus perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula. Seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Pasal 1265 KUH Perdata, biasanya syarat batal berlaku pada perjanjian timbal balik seperti hal perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Nah, berlakunya syarat batal ini teman-teman adalah syarat yang mutlak. Apabila salah satu syarat itu tidak dipenuhi atau dipenuhi begitu ya, atau prestasinya tidak dilaksanakan sesuai dengan 1320 yang mana adalah syarat sahnya kontrak. Kalau salah satu syarat itu dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, maka akan menjadi batalnya perjanjian. Seperti halnya perjanjian timbal balik, seperti halnya perjanjian sewa menyewa, jual beli, dan yang lainnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang jangka waktu kontrak yang telah berakhir. Nah, setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak, baik kontrak yang dibuat melalui akta di bawah tangan, artinya tidak baik itu tertulis ataupun tidak tertulis, yang tidak diautentifikasikan atau tidak terautentikasi di hadapan notaris, gitu ya. Ataupun pejabat yang maksud saya ataupun kontrak yang dibuat di muka pejabat yang berwenang yang telah ditentukan secara tegas, baik itu tanggal, jangka waktu, dan berakhirnya kontrak ataupun yang kita buat di hadapan notaris atau kita sebut sebagai akta otentik begitu. Penentuan jangka waktu dan tanggal berakhirnya kontrak dimaksud bahwa salah satu pihak tidak perlu memberitahukan tentang berakhirnya kontrak tersebut, namun para pihak telah mengetahui masing-masing. Artinya di setiap perbuatan
kontrak, baik itu dibuat secara di bawah tangan ataupun tidak di bawah tangan atau buatan teknik, itu pasti ada jangka waktu tentang berakhirnya kontrak. Lah, penentuan jangka waktu dan tanggal berakhirnya kontrak itu adalah didasarkan pada kemauan dan kesepakatan para pihak sesuai dengan 1320 ataupun konsensus 1338. Ada kontrak yang jangka waktu yang datang berakhirnya kontrak disingkat, dan ada juga kontrak juga jangka waktunya berakhirnya lama. Artinya ada kontrak boleh kebebasan berkontrak 1338 itu bebas, mau jangka waktunya lama mau jangka waktunya pendek, semua itu tergantung kedua belah pihak. Namun kalau kita berbicara tentang kontrak yang akan kita sepakati biasanya nih ya, kalau kita berbicara tentang kontrak kredit begitu, itu jangka waktunya itu ditentukan oleh kekuatan kita, atau kekuatan kita sejauh mana kita bisa membayar, sejauh mana kita dipercaya oleh pihak bank. Pasti akan disodorkan kontrak-kontrak dengan jangka waktu sesuai dengan kemampuannya kita, seperti itu. Karena sepengalaman saya di bidang pengkreditan ini, kalau di bidang kredit itu pasti disodorkan dulu mau pinjam berapa, contohnya 10 juta. Soal 10 juta kita cek dulu ini NIK-nya seperti apa. Nanti ketika cek ID itu, nanti cek identitas itu, ketika dicek identitas ternyata ini sudah ada yang merah-merah. Nah, ketika sudah ada yang merah-merah, maka dia tidak pinjaman sama jangka waktu pasti akan diturunin. Kenapa? Karena untuk mengantisipasi, pihak bank itu untuk mengantisipasi agar nantinya tidak terjadi wan prestasi di kemudian hari. Maka dari itu, setiap penentuan jangka waktu kontrak ini biasanya lebih dominan ditentukan oleh kreditur. Meskipun pihak debitur mengharapkan jangka waktu yang lama agar nantinya pembayarannya juga bisa lebih rendah, seperti itu. Karena secara logika pembayaran semakin kecil maka jangka waktunya semakin panjang, begitu teman-teman. Nah, jika nanti telah terjadi telah terjadi jangka waktu yang telah ditentukan, baik itu akta otentik kah atau akta di bawah tangan kah, maka secara otomatis para pihak tidak perlu menyampaikan lagi kapan akan berakhirnya, karena sudah saling satu sama lain sudah mengetahui bahwa setiap perjanjian itu berlakunya hingga sampai 1 tahun semuanya, 12 bulan, ya sampai 12 bulan. Ketika sudah nyampe waktunya, maka sudah berakhir kontrak tersebut, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu dilaksanakan objek perjanjian. Nah, ini salah satu berakhirnya kontrak. Nah, pada dasarnya objek perjanjian adalah sama dengan prestasi. Ingat, saya ulangi lagi, pada dasarnya objek perjanjian sama dengan prestasi. Artinya, teman-teman, objek dari sebuah perjanjian itu sama dengan prestasi. Prestasi apa? Melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, melakukan sesuatu yang ditentukan oleh kontrak. Itulah prestasi, harus melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Gitu. Prestasi itu terdiri dari melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Di dalam perjanjian timbal balik seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, dan lain-lain telah ditentukan objek perjanjiannya. Misalnya adalah perjanjian jual beli tanah. Yang menjadi objek perjanjian adalah barang dan harga. Jadi objeknya adalah barang dan harga. Pihak penjual tanah berkewajiban untuk menyerahkan tanah secara real, artinya secara nyata. Ini tanahnya dia, ini miliknya dia, dan diserahkan kepada pembeli. Dan yang menyerahkan surat-surat tanah tersebut, artinya antara tanah dan surat-surat tersebut. Begitu juga pembeli, tanah yang berkewajiban untuk menyerahkan uang harga tanah tersebut. Jadi untuk pembeli menyerahkan tanah tersebut. Sedangkan hak dari penjual tanah adalah menerima uang dari harga tanah yang telah disepakati, yang kesepakati dari pihak pembeli dan penjual. Nah, dari pihak pembeli menerima tanah beserta surat-surat yang menyertainya. Jadi ada pertukaran ya, kalau dalam perjanjian jual beli itu ada pertukaran antara pembeli menukar dengan uangnya dan penjual menukar dengan surat-surat dan
tanahnya secara real. Lah, dengan telah dilaksanakan objek perjanjian, maka perjanjian antara penjual dan pembeli telah berakhir, baik secara diam-diam maupun secara tegas. Lah, contoh lain dalam perjanjian jasa dokter, di mana dokter memeriksa pasien dan menyerahkan resep kepada pasien, dan pasien membayar jasa dokter. Sejak terjadinya pembayaran jasa dokter oleh pasien, pada saat itulah perjanjian telah berakhir. Artinya di sini teman-teman, berakhirnya kontrak itu seperti halnya jual beli, ya seperti halnya jual beli itu tadi. Ketika objek itu sama-sama hak dan kewajibannya telah dipenuhi, prestasi itu telah dipenuhi, maka telah berakhir yang namanya perjanjian tersebut. Itu yang disebut sebagai dilaksanakannya objek perjanjian. Selanjutnya, kesepakatan kedua belah pihak. Jadi berakhirnya kontrak karena kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan kedua belah pihak ini merupakan salah satu cara berakhirnya kontrak, di mana kedua belah pihak itu telah sepakat untuk menghentikan kontrak yang telah ditutup antara keduanya. Motivasi mereka untuk menyepakati berakhirnya kontrak tersebut adalah berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang menyepakati berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, dan ada juga yang menyepakati karena bisnis. Ya, dan juga ada pertimbangan karena bisnis adalah didasarkan pada untung rugi. Apabila salah satu pihak merasa rugi untuk melaksanakan substansi kontrak tersebut, salah satu meminta kepada pihak lain untuk mengakhiri kontrak tersebut dan pihak lainnya akan menyetujui. Ini sesuai dengan pasal pasal 22 ya, ayat 1 ya. Nah, artinya teman-teman, apabila kedua belah pihak telah sepakat untuk mengakhiri sebuah kontrak, ya, untuk mengakhiri sebuah kontrak itu tidak menjadi masalah. Jadi meskipun jangka waktunya masih lama dalam kontrak tersebut, artinya masih banyak jangka waktu dalam kesepakatan kontrak tersebut, namun karena kedua belah pihak sama-sama ingin mengakhiri kontrak tersebut, itu tidak menjadi masalah. Itu bisa menjadi berakhirnya kontrak. Pertimbangannya tersebut baik itu karena bisnis ataupun karena karena bisnis ataupun karena rasa nilai kemanusiaan. Contohnya nih ya, ketika seseorang itu mempunyai hutang gitu ya, hutang kepada salah satu pihak kreditur. Ternyata orang ini sudah tidak punya apa-apa lagi begitu. Tanahnya sudah disita, ya kan? Tanahnya sudah disita, terus juga rumahnya juga sudah tidak ada. Terus apa yang mau diharapkan sama kreditur kepada debitur ini? Ya, otomatis karena kemanusiaan pihak kreditur mengakhiri kontrak tersebut dengan rasa kasihan, biar nantinya tidak menjadi sebuah keberatan bagi pihak debitur. Karena memang mau apa lagi mau ditagihkan begitu kan. Jadi bisa disepakati untuk berakhir. Nah, kalau sudah berakhir, ya otomatis sudah hak dan kewajibannya sudah tidak bisa dilaksanakan, atau prestasi tidak usah melaksanakan prestasi begitu. Nah, itulah kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri sebuah kontrak. Dan yang selanjutnya yaitu pemutusan kontrak secara sepihak. Lah, salah satu cara untuk berakhirnya kontrak adalah pemutusan kontrak secara sepihak. Pada dasarnya kontrak harus dilaksanakan oleh para pihak berdasarkan iktikad baik ya. Namun dalam kenyataan seringkali salah satu pihak tidak melaksanakan substansi kontrak, tidak melaksanakan prestasi gitu ya. Walaupun mereka telah memberikan somasi sebanyak 3 kali berturut-turut, karena salah satu pihak lalai melaksanakan prestasinya, maka pihak lain dengan sangat terpaksa memutuskan kontrak itu dengan sepihak. Pemutusan kontrak secara sepihak merupakan salah satu cara untuk mengakhiri kontrak yang dibuat oleh para pihak. Artinya, pihak kreditur menghentikan berlakunya kontrak yang dibuat oleh debitur, walaupun jangka waktu belum berakhir. Ini disebabkan debitur tidak melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya. Nah, teman-teman sekalian, berbicara tentang pemutusan kontrak secara sepihak ini, artinya apabila debitur ataupun pihak kedua dan atau yang lainnya lah pihak kedua itu tidak bisa melaksanakan prestasi dengan sebagaimana mestinya, maka pihak kreditur bisa memutus kontrak secara sepihak.
karena sudah disomasi berkali-kali, 3 kali lebih begitu ya. Namun tidak bisa melaksanakan prestasi, tetap tidak melaksanakan prestasi. Maka secara sepihak pihak kreditur bisa memutuskan kontrak. Lah, imbasnya apa pemutusan kontrak tersebut? Lah, kalau itu berbicara hutang piutang, ya berbicara hutang piutang, maka nantinya anggunan ataupun jaminan yang diberikan kepada kreditur itu bisa beralih tangan ataupun bukan beralih tangan maksud saya, itu bisa menjadi sebagai ganti rugi ataupun sebagai pembayaran hutang pokok dan bunganya. Hutang pokok dan bunganya yang menjadi tanggungan dari debitur seperti itu. Ya, contohnya begini, saya analogikan gini. Ada pihak kreditur A memberikan hutang sebesar 10 juta kepada debitur B. Debitur B tidak one prestasi ataupun tidak melaksanakan prestasi dengan baik dan dia sudah disomasi berkali-kali sama pihak kreditur. Lah, anggunannya objeknya adalah sebidang tanah gitu, 100 meter gitu ya, 100 meter. Lah, apabila nanti pihak debiturnya tidak membayar secara maksimal ataupun bukan secara maksimal, tidak mengindahkan iktikat baik dari kedua belah pihak ini, maka ketika somasi telah berkali-kali, maka pihak kreditur bisa memutus kontrak dengan ini dengan catatan nantinya hutang yang telah dijaminkan berupa tanah tersebut bisa dilelang, bisa diputuskan oleh pengadilan dan dilelang, baru nantinya setelah dilelang melunasi hutang-hutang dari debitur tersebut, baik itu berupa pokok dan bunganya. Namun biasanya sih lebih kepada pokoknya saja dan dendanya, begitu biasanya, dan ganti rugilah dari itu. Karena kalau pihak kreditur tidak melaksanakan prestasi dengan baik, maka pihak debitur tidak melaksanakan prestasi dengan baik, pihak kreditur itu merasa kerugian karena akibat mandeknya uang itu, sehingga bisa meminta ganti rugi gitu. Nah, itulah pemutusan kontrak secara sepihak. Selanjutnya kita sampai pada materi. Nah, putusan pengadilan. Tadi saya sudah singgung tentang putusan pengadilan. Maksudnya saya putusan pengadilan yang saya singgung mengenai berakhirnya kontrak dengan cara sepihak. Artinya kalau pihak debitur tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian dan malah mengabaikan isi somasi dan yang lainnya, maka pihak kreditur bisa mengakhiri kontrak tersebut dengan secara sepihak. Namun untuk melunasi hutang-hutangnya dari pihak debitur, maka anggunan yang diberikan kepada kreditur bisa dilelang asalkan ada putusan pengadilan. Nah, putusan pengadilan inilah sebagai salah satu langkah nantinya untuk menjadi dasar untuk pelelangan dari anggunan yang dianggunkan oleh pihak debitur. Penyelesaian sengketa di bidang kontrak dapat ditempuh melalui dua pola, sesuai dengan yang telah saya sebutkan yang kemarin, pola penyelesaian sengketa di bidang kontrak. Baik itu dilakukan di pengadilan atau kita sebut sebagai ligitasi, dan di luar pengadilan atau kita sebut sebagai non-ligitasi. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan kita sebut sebagai Alternative Dispute Resolution atau ADR, atau yang kita sebut sebagai APP, alternatif penyelesaian APS, alternatif penyelesaian sengketa, di mana undang-undangnya nomor 30 tahun 99. Cara ini dapat dilakukan dengan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli. Artinya, proses penyelesaian ADR ataupun APS itu bisa dilaksanakan dengan cara langkah di luar pengadilan, yang mana mengedepankan negosiasi, konsultasi, dan mediasi. Untuk apa? Untuk lebih meringankan beban
Bebannya siapa? Beban kedua belah pihak. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita melaksanakan penyelesaian sengketa di bidang kontrak yang dilakukan di digitasi itu butuh waktu yang panjang, butuh biaya yang banyak. Akhirnya ada alternatif. Alternatifnya itu apa? APS-nya apa? Ya bisa dinegosiasi melalui negosiasi. Kalau pakai negosiasi kan tidak perlu banyak-banyak pengeluaran uang kan begitu. Tidak perlu banyak-banyak melakukan apa namanya replik duplik dan yang lainnya kan begitu, jawaban-jawaban yang lain, sehingga nantinya ketika proses melalui APS itu lebih ringan, lebih murah dan lebih cepat karena 1 bulan 2 bulan sudah bisa selesai begitu. Karena apa? Kalau semuanya sama-sama ngengkel nih, kalau di dalam pengadilan sama-sama ngengkel itu kan lebih lebih apa ya? Bukan bisa cepat menyelesaikan masalah, tapi masih menambah masalah lagi hingga nanti sampai setelah selesai di pengadilan negeri bisa dibanding di pengadilan tinggi selesai di kasasi di Mahkamah Agung, kasasi belum selesai masih ada upaya hukum lainnya. Nah, maka dari itu upaya karena adanya banyaknya upaya-upaya seperti ini maka perlu kalau di bidang kontrak itu untuk proses penyelesaian secara cepat karena kita kan berbicara bisnis gitu. Bisnis itu harus cepat. Karena kalau bisnis itu lambat begitu ya, ekonomi lambat berputarnya, maka yang dirugikan kedua belah pihak. Maka dari itu untuk mengamankan apa namanya? Untuk mengamankan kerugian lebih besar, maka bisa dilaksanakan dengan alternatif dispute resolution atau ADR. Nah, itu beberapa mengenai putusan pengadilan dalam berakhirnya kontrak, teman-teman. Nah, terus bagaimana Pak kalau apa namanya? Kalau proses penyelesaian sengketa di kontrak di pengadilan. Nah, hampir sama dengan mengajukan sengketa. Maksud saya gugatan. Jadi contohnya nih, debitur dan kreditur telah sepakat melaksanakan kontrak. Kesepakatannya sesuai dengan yang telah dicantumkan dalam kontraknya. Baik itu isinya A, B, C, dan E. Namun di tengah perjalanan dengan berjalannya waktu malah salah satu pihak baik itu kreditur ataupun debitur itu melakukan wan prestasi. Jadi ingat ya, baik kreditur ataupun debitur melakukan wan prestasi. Wan prestasi itu apa? Wan prestasi itu tidak melaksanakan sesuatu atau melaksanakan sesuatu yang keliru atau ya melaksanakan sesuatu yang keliru atau tidak melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan isi kontrak begitu. Nah, jadi nantinya ketika salah satu pihak ini melakukan wan prestasi, maka salah satu pihak bisa mengajukan gugatan kepada pengadilan secara legitasi agar nantinya bisa diputus oleh pengadilan bahwa si debitur ataupun kreditur itu telah melakukan wan prestasi, maka bisa putus kontrak tersebut atau menjadi putus perjanjian kontrak tersebut. Nah, segala kerugian yang ditanggung oleh kedua belah pihak itu sesuai dengan putusan hakim. Bagaimana kalau seumpamanya pihak debitur yang melakukan wan prestasi, bisa saja anggunan yang telah dijaminkan oleh pihak debitur itu bisa dilelang dan bisa melunasi hutang-hutang dari pihak kreditur. Begitu juga sebaliknya. Kalau debitur merasa mendapatkan kerugian akibat dari kelalaian ataupun wan prestasi yang dilakukan oleh pihak kreditur, maka pihak kreditur harus membayar ganti rugi ini. Nah, inilah yang disebut dengan pola keadilan di dalam putusan pengadilan. Yang mana salah satu pihak tidak boleh merasa terzolimi, termarginalkan akibat perjanjian kedua belah pihak ini. Karena apa? Karena setiap perjanjian kontrak itu harus memberikan nilai-nilai keadilan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahkan kalau Islam itu lebih kepada menitik beratkan terhadap keadilan daripada keuntungan. Karena kalau dalam Islam itu kalau kita contohnya ini saja,
mengenai denda. Denda itu kalau di Indonesia tidak mengenal, tidak dikenal dalam proses apa namanya maksudnya itu proses eh, apa namanya istilahnya itu mudharabah ya, istilahnya itu mudharabah ya, ketika ada perjanjian mudharabah maksudnya itu perjanjian bagi hasil begitu ya, salah satunya meminjamkan uang begitu, ketika seseorang itu tidak bisa mampu membayar selama berbulan-bulan itu tidak bisa dikenakan denda gitu. Karena dalam Islam itu denda itu berupa denda itu masuk kategori sebagai apa? Bunga. Bunga itu masuk kategori sebagai apa? Bunga itu termasuk kategori sebagai riba di dalam Islam. Maka dari itu Islam lebih mengedepankan tentang keadilan bagi kedua belah pihak. Karena rasa adil inilah yang akan menjamin antara kedua belah pihak itu saling untung, bukan saling buntung begitu. Jadi bukan saling buntung sebelah, satunya untung, satunya buntung begitu. Tapi kok Islam itu lebih mengedepankan keadilan. Adilan itu bukan setara ya, namun adil itu bisa saling menguntungkan salah satu pihak. Jadi orang kreditur memberikan uang untuk bisa diberikan kepada pihak debitur, debitur bisa memakai uang itu untuk usahanya, dan nanti debitur memberikan hadiah ya, ataupun sesuatu apa ya, bukan ini ya, bukan denda ya, bukan denda ataupun bunga dan yang lainnya, diberikan rasa terima kasihnya lah, rasa terima kasihnya kepada pihak kreditur begitulah. Inilah rasa keadilannya, titik rasa keadilannya, bukan persoalan masalah halnya harus dilakukan model seperti apa begitu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman terkait tentang berakhirnya kontrak pada materi kali ini. Semoga menjadi wawasan baru bagi teman-teman sekalian dalam persoalan kontrak dan bagaimana berakhirnya kontrak yang telah saya sampaikan ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Apabila nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di LMS ataupun di YouTube ataupun di WA, baik itu WA pribadi ataupun WA grup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.